Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Fariska Aulia Putri. Pada santri baca buku kali ini, saya akan membedah suatu buku yang berjudul 17 Motivasi Berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Abdul Aziz Abdul Rauf. Di buku ini kita dijelaskan cara untuk mencapai kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran. Sini bisa lihat bukunya. Metode penulisan buku ini memiliki kekhasan, yaitu ditulis dalam bentuk taujih yang sangat aplikatif. Dengan demikian, semua kasus yang ada di dalam buku ini benar-benar merupakan kasus yang terjadi di dalam realita kehidupan setiap manusia. Banyak keluhan yang muncul dari sebagian pelajar Islam, khususnya aktivis dakwah, dalam memulai hidupnya bersama dengan Al-Quran. Padahal, kesadaran dan keinginan sudah mulai tumbuh dari dalam dirinya. Namun terkadang mereka masih tidak paham bagaimana dan dari mana harus memulainya. Untuk bertilawah, problemnya sibuk. Untuk menghafal, keluhannya susah. Apalagi tadabbur, problemnya tidak paham bahasa Arab. Serta berbagai macam kendala, atau hanya alasan lainnya. Begitu pula apa jadinya jika seorang aktivis dakwah tidak dekat dengan Al-Quran, sementara ironisnya yang didakwahkannya itu adalah Al-Quran. Sungguh suatu hal yang aneh dan mustahil jika misalnya ada penjual obat yang hilir menjajakan obatnya, sementara ia sendiri belum merasakan kemanjuran dari obat yang ia jual. Kita harus memahami apa yang dimaksud dari berinteraksi dengan Al-Quran itu. Al-Ustadz Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran atau di bawah naungan Al-Quran pada mukadimah surat Al-An'am menjelaskan makna ayat tersebut. Apabila disimpulkan dengan terjemahan bebas, maka yang dimaksud dari berinteraksi dengan Al-Quran adalah seseorang harus memiliki hubungan dengan Al-Quran, juga disertai dengan berbagai aktivitas, yaitu rajin membacanya, rajin mengkaji isi dan ilmu-ilmunya, dan juga membangun nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan setiap umat manusia. Dari penjelasan Ustadz Said Qutb di atas, mungkin kita merasa betapa masih jauhnya diri kita dari standar berinteraksi dengan Al-Quran yang sesungguhnya. Namun, tentu saja kita harus tetap merasa optimistis untuk bisa melakukannya. Berinteraksi dengan Al-Quran, apapun bentuknya, baik berupa tilawah, menghafal, ataupun yang lainnya, merupakan kegiatan imani. Hal ini berarti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan modal utama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jika iman belum sesuai, jangankan untuk menghafal, untuk membacanya saja tidak ada keinginan dalam diri. Jika kita termasuk orang yang miskin iman, sehingga tidak mampu merasakan adanya kebutuhan terhadap Al-Quran, maka mulailah berupaya untuk merintis peningkatan keimanan dengan beberapa langkah, yaitu mulailah belajar tentang Islam. Sadarilah Islam adalah agama pengetahuan. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari agar iman selalu meningkat. Juga salat 5 waktu. Jika belum sanggup melakukannya, maka pelajarilah kembali Islam dan berdoalah kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah untuk dapat melaksanakan salat 5 waktu dengan rutin. Karena itu, langkah yang harus kita lakukan saat jiwa kita tidak tertarik dengan Al-Quran, entah itu tilawah, tahfiz, atau tadabbur, adalah mengevaluasi diri atau muhasabah. Tidak ada jalan lain kecuali bersegera bertobat kepada Allah, banyak berzikir dan berdoa hanya kepadanya. Menurut saya, buku ini benar-benar recommended untuk kalian para penghafal Al-Quran yang ingin mendapatkan motivasi atau ingin lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.